dan kita memilih, disitulah terlihat apa yang paling penting bagi kita. Sudah mulai paham pertanyaannya? Sekarang saya ulang pertanyaannya lagi. Kapan terakhir kali Bapak Ibu Saudara diharuskan memilih untuk mempertahankan sesuatu atau membuang yang lain? Kapan terakhir kali? Pilihannya yang sulit atau pilihannya yang gampang nih? Kalau pilihannya yang gampang itu enak ya, antara nggak penting dengan nggak penting. Mana nih yang harus dibuang? Terserah. Tapi pada saat pilihannya penting dan penting, maka itu menimbulkan dilema bagi kita. Nah sebetulnya di dalam hidup kita ini banyak menghadapi dilema ketika memutuskan sesuatu bermula dari satu hal. Kita seringkali tidak tahu apa yang paling penting di dalam hidup kita. Nah hari ini kita akan belajar bahwa ketika kita berada dalam situasi yang sulit seperti apapun, kita harus ingat yang paling penting bagi kita itu apa. Yang paling penting bagi kita bukan berkat Tuhan. Yang paling penting bagi kita adalah Tuhan. God is my portion. Itu yang akan kita bahas untuk hari ini. Dan mari saya mengundang kita membaca Mazmur 142. Mazmur 142 kita akan baca semuanya karena hanya terdiri dari beberapa ayat saja. Mari kita membaca dengan bersuara. 1, 2, 3. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam goa. Suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku letih lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Amin, amin, amin. Nah ketika kita membaca Mazmur ini, seperti biasa, ketika kita membaca sebuah Mazmur, penting bagi kita untuk mengetahui latar belakang dari Mazmur tersebut. Beberapa Mazmur tidak ada informasi sama sekali latar belakang ditulisnya seperti apa. Tapi kalau kita memahami latar belakang dari sebuah puji-pujian, sebuah lagu, sebuah nyanyian, maka kita akan ditolong untuk menangkap liriknya, memahami liriknya dengan lebih baik. Sebagai contoh, kalau Bapak Ibu Saudara kenal lagu yang lama sekali, lagu himne, yaitu yang berjudul It Is Well With My Soul. It is well with my soul. Tahu lagu itu ya? It is well with my soul. Lagu yang kelihatannya sederhana sekali, tapi lagu itu sangat berkesan. Apalagi kalau kita tahu cerita di baliknya. Lagu itu liriknya ditulis oleh seseorang yang kehilangan seluruh anggota keluarganya dan kehilangan harta bendanya. Jadi ada seorang yang kehilangan harta bendanya. Lalu pada saat yang tidak lama kemudian dia juga mendapatkan kabar bahwa anggota keluarganya yang sedang liburan ke luar negeri juga akhirnya meninggal dunia. Di tengah perjalanan dia menuju ke sana naik kapal, disitulah dia melihat gelora ombak yang begitu besar, lalu dia menuliskan liriknya. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll. Saya nggak lanjutkan ya, saya diundang untuk khotbah bukan untuk menyanyi. Nah, Bapak Ibu Saudara, lagu itu liriknya luar biasa. Ketika melihat gelombang lautan yang begitu bergelora, dia mengatakan jiwaku tuh seperti itu sekarang. Bergejolak luar biasa. Tapi akhirnya di bagian refnya dia bisa mengatakan It is well with my soul.
Dia bisa mengatakan nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Jiwaku tidak apa-apa kok. Jiwaku tidak apa-apa. Kenapa? Karena aku bersama dengan Tuhan. Nah, kalau kita tahu latar belakang sebuah lagu, maka kita lebih bisa mengapresiasi lagu itu. Nah, puji Tuhannya, Mazmur 142 yang kita baca tadi ternyata menyediakan informasi latar belakang dari pujian ini. Yaitu kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama dikatakan nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam goa, suatu doa. Dan ini sebetulnya merupakan pengalaman Daud yang didasarkan pada kisah dia lari dari Saul yang dicatat di 1 Samuel 24 dan 2 Samuel 22. Jadi saya cuma tampilkan ayatnya saja, tapi saya tidak akan mengajak kita untuk membaca. 1 Samuel 24 ini adalah kisahnya. Nanti Bapak Ibu setelah selesai ibadah, yang di rumah maupun yang di sini, nanti setelah selesai ibadah bisa membaca. 1 Samuel 24, Daud dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh oleh Saul. Lalu 2 Samuel 22, Daud melihat ke belakang, ke dalam semua pengalaman-pengalaman yang dia sudah lewati bersama dengan Tuhan, dan Daud akhirnya bersuka cita. Mengapa saya bisa tahu bahwa latar belakangnya adalah ini? Ada beberapa sebab, 2 saya sebutkan. Yang pertama adalah karena Daud pada waktu dikejar oleh Saul, Daud lari bersembunyi di dalam sebuah goa. Peristiwanya terjadi di sebuah goa. Lalu yang kedua, kalau kita melihat kata Ibrani, beberapa kata Ibrani yang muncul di Mazmur 142, ada beberapa kata Ibrani yang juga muncul di dalam 1 Samuel 24 maupun 2 Samuel 22. Jadi dari sisi setting lokasinya sama-sama di goa, dan dari sisi kosakata yang muncul, memang kosakatanya banyak yang mirip antara dua bagian ini. Makanya saya meyakini latar belakangnya yang diinformasikan kepada kita cukup akurat, bisa untuk membantu kita memahaminya. Nah, kalau kita sudah tahu latar belakangnya, coba sekarang kita menempatkan diri dalam posisi Daud. Daud pada waktu dikejar-kejar oleh Saul, Daud ini kan sebetulnya sudah diurapi oleh Tuhan, benar atau betul? Sejak remaja dia sudah diurapi oleh Tuhan, dan Daud yakin Tuhan tidak pernah salah mengurapi orang, nggak mungkin kan ya? Kalau sampai Tuhan salah memilih orang, ya berarti masalah itu di orangnya, bukan di Tuhannya. Ada beberapa kali kejadian di gereja-gereja tertentu yang pernah saya dengar, bukan cuma satu, tapi beberapa gereja gembala sidangnya memilih seseorang untuk menggantikan dia. Katanya suara dari Tuhan, begitu kan ya. Setelah dipilih ternyata kok agak membangkang ya, mulai dipilih mulai membangkang ya. Lalu dia mendapatkan suara Tuhan yang lain, mengganti dengan orang lain yang lebih bisa nurut kepada dia. Berapa kali terjadi, dan saya percaya Tuhan tidak pernah salah pilih. Kalau saya dalam posisi Daud, saya pasti bergumul berat nih pada waktu Saul mau mencabut nyawa saya, mengejar saya, mau membunuh saya pasti bergumulnya begini, Tuhan, Engkau nggak pernah salah milih nih. Aku sudah ditabiskan, sudah diurapi, bagaimanapun aku akan jadi raja. Benar kan ya? Kemudian yang kedua, coba bayangkan begini, bukan cuma Daud sudah diurapi jadi raja, Daud ini juga seringkali menang perang. Sebelum dimusuhi oleh Saul, Daud ini menang perang terus. Makanya Saul iri kepada Daud. Kalau Daud gak bisa apa-apa, Saul gak akan mengejar dia. Untuk apa mengejar dia? Justru karena Daud sering menang di dalam peperangan, kelihatannya lebih hebat daripada Saul, maka Saul berusaha untuk membunuh Daud. Nah, kalau Bapak Ibu saudara jadi Daud, sudah diurapi Tuhan, pasti jadi raja, dan saudara benar-benar lebih hebat dari Saul. Pada waktu dikejar yang saudara lakukan apa? Kejar balik, bener gak sih? Wong kita lebih mampu kok, dan Tuhan telah memilih kita kok. Untuk apa kita lari terus menerus? Seandainya Daud melawan Saul, bisa nggak? Bisa, dan itu terbukti loh pada waktu dikejar oleh Saul, lalu pasukannya Saul itu menginap di satu gua, pasukannya Daud menginap di gua yang lain. Lalu Daud itu secara sembunyi-sembunyi masuk di antara perkemahan di dalam gua itu. Lalu ketika Saul sedang buang hajat begitu, saya nggak tahu kenapa Daud bisa tahan dengan baunya. Kalau dalam bahasa Ibraninya lebih lembut ya, ketika Saul berselimutkan kaki gitu.
ketika Saul berselimutkan kaki. Tapi para penerjemah Alkitab memikirkan itu mungkin gaya bahasa lah. Gaya bahasa yang penghalus gitu, eufemisme, namanya kerennya gitu. Jadi mungkin gaya bahasa majas eufemisme untuk mengatakan buang hajat. Sama seperti kalau misalnya mau ke belakang kan kita biasanya ngomong apa kalau mau kencing? Pak, permisi mau ke belakang gitu kan ya. Oh maaf, kamar mandinya di samping gitu. Tapi nggak apa-apa, karena kita sudah terbiasa kalau permisi mau ke belakang itu artinya mau ke kamar mandi. Atau mungkin kita terbiasa begini, permisi ya, kamar kecilnya di mana ya? Orangnya marah. Di sini nggak ada ruangan kecil, kamar mandinya lebih besar dari kamarmu. Pernah ketemu kamar mandi yang lebih besar dari kamar di rumah kita? Nggak pernah ya, berarti kamar di rumahnya benar-benar besar deh. Yang kamarnya kecil bersyukurlah, pernah punya pengalaman ini. Ada di kamar mandi, tapi kamar mandinya jauh lebih besar daripada kamar di ruang tamu kita, bener kan ya? Gitu. Kamar kita aja kalau besar, tapi ya itu istilah saja. Kita seringkali ngomongnya ya kamar kecil. Atau mungkin kita seringkali mengatakan apa? Buang hajat gitu kan. Buang hajat. Hajat itu apa sih? Jangan lapar duluan ya. Saya cuma mau tanya aja, hajat itu apa sih? Nggak tahu hajat. Sekarang buang hajat sama punya hajat bedanya apa? Ya, kalau buang hajat kan buang, ya kan? Kalau punya hajat berarti lagi masukkan. Nggak jelas ya. Saya di sini dipanggil bukan untuk jadi guru bahasa Indonesia, biarin aja. Nah, Bapak Ibu Saudara, poin saya sebetulnya cukup sederhana sekali begini. Daud ini punya segala macam cara untuk membalas kepada Saul. Dan dia mampu, benar-benar dia mampu. Dia sudah diurapi oleh Tuhan. Dan karena dia sudah diurapi oleh Tuhan, ya bagaimanapun gak mungkin kalah, gak mungkin mati dong. Dan karena dia lebih hebat daripada Saul, ya seharusnya dia membalas Saul dong. Ngapain dia melarikan diri begini? Tapi saya yakin pengalaman Daud adalah pengalaman kita. Ketika kita menderita karena kebenaran, pengalaman kita mirip dengan Daud dan pengalaman kita mirip dengan Yesus Kristus. Saya tidak bisa membayangkan Kristus ada di atas kayu salib, lalu ada orang berkata, katanya anak Allah. Padahal Kristus benar-benar anak Allah. Ayo selamatkan dirimu, katanya mau menyelamatkan seluruh dunia. Bagaimana kamu gak bisa menyelamatkan dirimu sendiri gitu kan ya. Bayangkan kalau saudara jadi Kristus, saudara mau apa? Hebat ya, Kristus itu masih bisa berkata, ya Bapa ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Luar biasa. Kalau saya beda. Ya Bapa mereka belum tahu siapa saya. Beneran, aku ini bener-bener anak Allah kan gitu. Saya akan berdoa, Bapak izinkan aku turun 5 menit aja, tak gasak semua orang ini ya. Nanti janji naik lagi gitu kan. Loh saudara, ketika saudara dalam posisi itu bisa, mampu, lebih hebat dari orang lain, dan orang lain terus menerus berbuat jahat kepada saudara, ingin menjatuhkan saudara, maka godaan saudara untuk melawan jauh lebih besar. Setuju? Dan ketika saudara memutuskan untuk tidak melawan, maka itu persoalannya. Yaitu saudara akan mengalami apa yang dialami oleh Daud di tempat ini. Bisa saja dia langsung membalas dan persoalannya selesai. Tapi ternyata dia tidak melakukan itu. Dan dari pergumulan Daud ini kita akan belajar beberapa hal, saudara. Prinsip penting ketika kita berada dalam kondisi seperti tadi. Menderita karena kebenaran. Ketika kita menderita karena berbuat benar, karena iman kita, maka kita harus melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah berdoa bersama orang lain. Langsung aja next. Ini. Nah oke. Berdoa bersama orang lain. Saya bacakan ayat 1 dan ayat 2. Nyanyian pengajaran Daud. Nyanyian pengajaran Daud. Ketika ia ada di dalam goa, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, kata ganti orang ketiga. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan, kata ganti orang ketiga. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kata ganti orang ketiga. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya, kata ganti orang ketiga. Mengapa saya perlu menggarisbawahi ini kata ganti orang ketiga? Karena nanti ketika kita membaca ayat yang ketiga,
kata gantinya berubah. Daud bukan lagi menyebut Tuhan, dia, tapi langsung engkau Tuhan, engkau Tuhan. Kata gantinya berubah. Kata ganti orang ketiga di ayat 1-2, lalu nanti sisanya adalah kata ganti orang kedua. Nah, pergantian kata ganti ini penting untuk kita garis bawahi. Kenapa? Karena Mazmur ini adalah nyanyian pengajaran. Ini nyanyian pengajaran. Jadi sebetulnya di ayat 1 dan 2, Daud ini bukan sedang berbicara kepada Tuhan, tetapi Daud berbicara tentang Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Di ayat 1 dan 2 Daud bukan berbicara kepada Tuhan. Itu nanti ayat 3 dan ke bawahnya. Tapi di ayat 1-2 dia bicara bukan kepada Tuhan, tetapi bicara tentang Tuhan. Ketika dia di dalam penderitaannya, dia sebetulnya sedang bicara kepada teman-temannya dia. Kepada tentara-tentara yang setia mengikuti dia. Di dalam pergumulannya dia yang berat, dia itu cerita kepada orang-orang di sekelilingnya. Dia curhat kepada mereka, bukan mengeluh ya. Tapi dia curhat, dia membagi diri kepada mereka dan berkata, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. Daud sedang memberitahu orang lain tentang pergumulannya dan tentang bagaimana dia bergumul bersama dengan Tuhan. Mungkin kita kaget dengan poin ini. Ketika kita punya pergumulan yang berat, punya tantangan di depan kita, maka biasakanlah untuk curhat kepada orang lain. Kita ini bukan Superman yang bisa hidup sendirian. Kalau dalam bahasa Inggris itu kalimatnya terkenal sekali, berasal dari sebuah puisi kuno mengatakan no man is an island. Tidak ada satu orang pun yang merupakan sebuah pulau. Artinya apa? Artinya kita semua ini pasti terhubung dengan yang lain. Tuhan menciptakan kita itu sebagai social being. Ingat ketika Adam sendirian, Tuhan berkata apa? Tidak baik laki-laki seorang diri saja. Bukan tidak rame ya. Tidak baik laki-laki seorang diri saja. Sebab kalau Tuhan bilang tidak rame, berarti perempuan dan rokok itu sama. Enggak ada lo, enggak rame kan gitu. Bukan. Tidak baik laki-laki seorang diri saja. Berarti kita itu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kita ini ada untuk membuat orang lain menjadi pribadi yang lebih baik. Kita ada untuk membuat orang lain menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau saudara memahami prinsip ini, saya yakin saudara akan banyak ditolong dalam pernikahan saudara. Di ruang konseling saya ada banyak suami istri yang bermasalah. Sebab kalau enggak bermasalah pasti ngajak ngomong saya bukan di ruang konseling tapi di restoran. Nah saudara, ketika mereka ada di ruang konseling banyak yang bermasalah. Sebetulnya masalahnya kalau saya perhatikan saudara, salah satu yang sering muncul, polanya sering kali muncul adalah begini. Dia ini tidak seperti yang saya harapkan Pak. Coba ya kita tes di sini ya. Siapa yang pasangannya itu sesuai harapan atau melampaui harapan? Nggak ada kan yang ngangkat tangan toh? Paham maksud saya? Tidak ada pasangan itu yang dalam kenyataannya sesuai harapan kita atau melampaui harapan kita. Berarti kita salah dong memilih pasangan. Bukan, kita salah menetapkan harapan. Kita bukan salah memilih pasangan, tapi kita salah menetapkan harapan kepada pasangan kita. Seringkali kita masuk di dalam pernikahan itu dengan harapan-harapan yang salah gitu. Wah, ada suami bilang gini, aku pokoknya kalau cari istri itu ya, wah nanti kalau aku cari istri ya, laki-laki ngomong gitu, nggak perlu bisa masak, yang penting pinter cari duit. Wah, nggak perlu bisa masak, yang penting pinter cari duit. Setelah nikah setengah mati dia. Duitnya dia sembunyikan di mana, ketemu terus gitu kan ya. Karena istrinya memang pinter nyari duit kan gitu. Udah diselipin di dalam dompet tetap ketahuan ya kan. Taruh di belakang bantal tetap ketahuan begitu kan. Kita ini harapannya seringkali salah. Nah, salah satu harapan kita yang salah apa? Harapan yang salah tuh begini. Kita menikah supaya kita lebih bahagia. Itu harapan yang salah. Kalau engkau menikah supaya bahagia, maka kemungkinan besar the odds are
you will not be happy. Tapi kalau saudara berkata begini, aku menikah supaya aku jadi pribadi yang lebih baik, saya pastikan saudara pasti jadi pribadi yang lebih baik. Harapan kita yang salah. Kalau saudara tanya saya, istri saya itu tipe saya atau enggak? Ya sebagian besar tipe saya, sebagian enggak. Sesuai harapan saya enggak? Enggak. Tapi apakah saya menyesal menikahi dia? Sama sekali tidak. Karena setelah saya menikah dengan dia, saya menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Saya tidak bisa membayangkan seandainya saya menikahi orang lain. Paham maksud saya? Pasti saya jadi pribadi yang jauh lebih baik dari sekarang. Enggak ya. Saya tidak bisa membayangkan seandainya saya tidak punya istri seperti dia, yang selalu challenge saya terus, menantang saya untuk menjadi lebih baik, tapi sekaligus menerima kelemahan-kelemahan saya, yang selalu persisten ngomongin saya terus walaupun dia nggak pernah marah-marah. Seringkali kan kalau perempuan itu kalau ngomongin nggak didengerin, ngomongin nggak didengerin kan akhirnya males ngomong kan. Istri saya enggak, ngomong nggak didengerin tetap ngomong dia, nggak didengerin ngomong terus gitu. Terus saya ngomong, kamu loh sudah sering ngomong gitu. Iya, aku diciptakan untuk memberitahu kamu. Oh iya, terima kasih. Tuhan salah nyiptakan. Enggak ya, ini kok malah curhat ya, bukan khotbah ya. Saya diundang untuk kesaksian atau untuk khotbah ya di sini ya. Nah, kalau saudara harapannya saudara menjadi bahagia, saudara pasti tidak bahagia di dalam pernikahan. Kalau saudara harapannya menjadi lebih baik, maka saudara pasti akan jadi orang yang lebih baik. Ketika kita di dalam pergumulan, adalah baik bagi kita untuk berbagi dengan orang lain. Karena kita ini social being, kita membutuhkan satu sama lain. Orang lain akan menajamkan kita, membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Tapi seringkali yang terjadi begini, kita ini malas cerita pergumulan kita ke orang lain. Apalagi para suami ya, laki-laki ya. Waduh, paling males cerita tentang keluarganya. Kenapa? Nanti kalau cerita kelihatannya lemah gitu, kelihatannya gak pecus gitu. Berapa kali coba saya mendengar istri ngomong gini, Pak, tapi suami saya loh Pak, sudah wanti-wanti, jangan cerita sama-sama loh ya, jangan cerita sama-sama, nanti dipikir aku gak pecus ngurus keluarga ini. Memangnya pecus? Kan memang gak pecus. Kalau gak pecus nyari pertolongan, cerita kepada orang. Tapi ada juga kok beberapa wanita yang gak mau cerita kepada orang lain, juga gak mau dia. Karena dia memang sengaja merusakkan pernikahannya supaya suaminya ini tahu rasa gitu. Ada yang model kayak begitu tuh, ada orang-orang yang semacam itu, yang hopeless di dalam pernikahannya. Tapi saya mau beritahu saudara ya, ketika kita punya pergumulan, biasakan sharing kepada orang lain. Jangan bilang begini, oke nanti aku sharing setelah semuanya selesai. Biasanya kan orang bilangnya gitu, setelah semuanya selesai aku akan sharing. Tapi Daud tidak begitu loh saudara. Dan saya mau nasihati saudara dengan satu kalimat ya. Maaf ini dalam bahasa Inggris karena lebih bagus ya menurut saya daripada bahasa Indonesia. Jadi begini, people are attracted to success, but they are inspired by the process. Don't wait, just share. Yang kalau saya terjemahkan kurang lebih selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan memberkati kita. Jadi orang itu seringkali tertarik dengan kesuksesan, tetapi tahu tidak bahwa orang itu terinspirasi dengan prosesnya. Makanya jangan menunggu, bagikan aja, just share. Saya beberapa bulan yang lalu berjumpa dengan seorang istri yang bergumul dengan pernikahannya. Karena suaminya selingkuh gitu, bahkan dia baru tahu sudah punya anak lagi gitu, dan mau cerai lagi. Wah luar biasa ya, udah selingkuh nggak minta maaf, minta cerai lagi dan seterusnya. Dia sangat tertekan sekali. Lalu saya konseling dia, saya memberi dia beberapa buku untuk dibaca, dan dia sudah baca semua bukunya. Dan ketika berjumpa dengan dia, saya ngomong dengan dia begini, kamu harus belajar bersaksi kepada orang lain. Loh tapi kan persoalannya belum tahu kemana ini. Nanti kalau pas ujung-ujungnya cerai bagaimana? Gak apa-apa, orang perlu belajar dari proses kamu menghadapi semuanya ini. Siapa tahu ujungnya bukan perceraian. Tapi kalaupun ujungnya perceraian, biarkan orang lain tahu bagaimana proses kamu menghadapi persoalan ini bersama dengan Tuhan. Ceritakan kepada orang lain bagaimana Injil menguatkan kamu untuk terus mengasihi, menerima suamimu, dan berharap bahwa dia akan kembali kepadamu. Padahal yang salah suaminya. Tapi oleh kekuatan Injil dia bisa berkata begini, walaupun kamu mau meninggalkan aku sekarang, tapi ingat kapanpun kamu balik,
aku akan terima kamu. Karena Kristus menerima aku apa adanya, aku juga belajar menerima kamu apa adanya. Saya mau beritahu dia, proses semacam itu kamu perlu ceritakan kepada orang lain. Supaya orang lain yang bergumul dengan persoalan yang sama, mereka dikuatkan. Jadi jangan nunggu berhasil. Di dalam prosesnya kita cerita kepada orang lain. Itu yang pertama, ketika saudara menghadapi pergumulan yang berat, saudara berdoa bersama orang lain. Curhat kepada orang lain, biarkan mereka tahu proses pergumulanmu. Yang kedua, saudara, adalah jujur kepada Tuhan tentang kondisi terburuk. Daud berkata begini di ayat 3 sampai 4. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Nanti saya memberitahukan terjemahan yang lebih tepat apa. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh dengan sembunyi, mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah. Tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Dan langsung saja saya akan menerangkan kondisi Daud. Mungkin kita pernah berada dalam kondisi yang seperti mainan ini, next, yang tidak beraturan di dalam hidup kita, bener ya? Kalau ini dibetulin, yang ini nggak cocok. Kalau ini dibetulin, ini nggak cocok. Lama-lama kepingin dilemparkan aja, pecah semuanya, beli yang baru, tapi nggak bisa beli yang baru gitu kan. Apalagi kalau persoalannya di dalam pernikahan. Aduh, pernikahan itu makanya saya selalu ngomong kepada anak-anak muda ya, hati-hati dalam memilih pasangan. Hati-hati, kenapa? Karena keputusanmu menikah adalah keputusan terbesar kedua di dalam hidupmu setelah engkau memilih juru selamat. Memilih juru selamat kalau salah mempengaruhi hidupmu sekarang dan sampai kekekalan. Memilih pasangan hidup salah itu akan mempengaruhi separuh lebih dari hidup kita. Makanya harus hati-hati ketika kita memilih pasangan. Pernikahan itu kan bukan seperti hotel yang bisa check in, bisa check out. Pernikahan itu seperti kuburan, bisa check in, gak bisa check out. Cuma bisa check in, tapi nggak bisa check out. Makanya saudara perlu memikirkan dengan serius. Beritahu anak-anak kita kalau milih pasangan yang benar. Nah, mungkin hidup kita pernah semrawut semacam ini. Jangan khawatir, Daud juga pernah dalam situasi seperti ini. Dia berkata, ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Bahasa Indonesia menerjemahkannya semangatku lemah lesu. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani sebetulnya lebih tepat diterjemahkan ketika rohku pingsan di atasku. When my spirit faints upon me. Ketika rohku itu semacam pingsan di atas kepala kita. Jadi bayangannya itu begini. Kita ini sudah punya beban berat. Jalannya sudah berat gitu. Jalani hidup kita sudah tertate-tate gitu. Seperti susur ngesot. Nah, roh kita itu menjadi beban tambahan bagi kita. Makanya saya setuju, sebetulnya yang paling membebani kita keputusasaan. Yang paling membebani kita itu bukan persoalan, tetapi keputusasaan. Orang yang punya harapan, dia akan merasa bagaimanapun berat bebannya, dia masih punya tenaga untuk mulai jalan. Kenapa? Karena dia masih punya pengharapan di atas sana, di depan sana dia masih punya harapan. Tapi kalau saudara itu sudah patah semangat, saudara sudah putus asa, saudara sudah kehilangan harapan, maka itu seperti beban tambahan di atas kepala kita. Makanya penting bagi kita untuk selalu hopeful di dalam Tuhan. Berapa kali saya memberikan konseling kepada suami istri, kalimat saya cuma satu. Kamu harus punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena kamu memang sungguh-sungguh punya. Ya tapi saya nggak bisa melihat, nggak apa-apa. Kadang kita punya tapi nggak bisa lihat. Tapi kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Sebab kalau nggak punya pengharapan di dalam Tuhan, orang sudah malas untuk jalan lagi. Orang sudah malas untuk melanjutkan perjalanannya karena nggak ada harapan di depan. Hati-hati nih. Tapi kalau saudara dalam posisi semacam ini, don't worry, saudara tidak sendirian. Tuhan mengenal jalan-jalan kita juga. Berikutnya dia berkata begini, di jalan yang harus kutempuh,
Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Di jalan yang harus kutempuh. Persoalannya ini nggak ada jalan lain. Jalannya itu harus ditempuh. Kalau ada jalan lain nggak ada masalah. Saudara tahu persoalan-persoalan yang ada di perbatasan berbagai macam negara. Persoalan yang seringkali muncul adalah karena masing-masing negara ini untuk menjaga daerah perbatasan supaya orang dari sana nggak masuk sini, sini nggak masuk sana. Beberapa negara itu memasang ranjau, dipasang ranjau darat. Nah, parahnya adalah di negara-negara tropis yang seringkali hujan dan banjir, beberapa kasus terjadi ranjaunya itu hanyut oleh banjir. Kena di perkampungan. Kenanya di pertanian, di ladang. Jadi ketika orang bekerja tiba-tiba meledak, mati. Mengapa pasukan Amerika susah menang di Vietnam? Itu salah satu peperangan paling berat di dalam sejarah Amerika. Kenapa? Apakah karena Vietnam orangnya jago-jago? Bukan. Karena mereka memang pandai meletakkan granat, ranjau di berbagai macam tempat. Bayangkan saudara itu harus lewat jalan itu, tidak ada opsi yang lain, dan jalan itu dipasang semua jerat, dipasang semua jerat. Jangan sampai saudara punya pemikiran, gampang lah kalau gitu, yang penting kita hati-hati. No. Kalau orang sudah tidak suka dengan kita, maka dia akan pasang jerat yang sangat lihai, luar biasa. Saya pernah mengalami sendiri di dalam pelayanan saya dulu waktu saya muda. Waktu saya masih praktek di sebuah gereja, saudara, saya itu pernah dijatuhkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan saya. Saya pertama kali pergi ke sana, diantar gembalanya, diomongin begini, Nak Yakob, kalau Nak Yakob praktek 2 bulan di tempat ini kuat, berarti di mana saja pasti kuat. Menghibur sekali ya. Itu praktek saya pertama kali lagi sebagai mahasiswa. Diomongin begitu. Wah, saya langsung membayangkan, waduh tempatnya seperti apa ya. Begitu sampai di gerejanya, senior saya, mahasiswa lebih senior yang sudah lama tinggal di sana, memberitahu saya begini, Dek, aku cuma mau bilang sama kamu, hati-hati. Di sini itu dinding bisa mendengar, pintu bisa bicara. Oke, luar biasa. Lalu ketemu teman saya yang lain, dikasih nasihat. Wah, nasihatnya keren banget. Dia ngomong gini, don't trust anyone. Kamu gak bisa membedakan mana lawan, mana kawan di tempat ini. Langsung saya tanya dalam hati, yang ngomong ini lawan atau kawan? Hari pertama saya mendengar kayak begitu. Dan sorenya saya dipanggil salah satu ketua majelis di sana. Langsung dipanggil, disuruh ke rumahnya. Dan tahu saudara, dia ngomong langsung gini, duduk ya, aku mau ngomong langsung terus terang gitu. Sebetulnya kita ini malas nerima mahasiswa dari sekolahmu gitu. Karena kita udah pernah ngundang dosenmu di sini, pernah ngundang kakak kelasmu praktek, nggak ada yang pinter, semuanya goblok katanya. Terus dia ngomong gini, sekarang aku mau tes kamu pinter atau goblok kayak yang lain. Pertanyaannya ini sudah pernah tak tanyakan di beberapa rektor STT. Jadi saya tahu jawabannya. Aku sengaja ngetes kamu bener atau enggak. Lalu dia tanya, saya jawab. Dia tanya, saya jawab. Lalu dia bilang gini, lumayan, tapi aku masih nggak puas. Pulang besok pagi ke sini lagi. Saudara bisa bayangkan ya modelnya kayak gitu. Dan di gereja itu seru banget, saudara. Waduh, seru banget. Gembala sidangnya itu pernah ya, diumpat nama binatang di semua kebun binatang itu muncul setelah ibadah. Pernah suatu ketika saya khotbah, setelah saya khotbah kan biasa nyalamin jemaat. Ada gembala seniornya di situ. Jemaat itu ngomong gini, Om, kalau khotbah itu kayak gini loh Om. Khotbahnya Om kok gak enak, gak ada isinya, monoton, boring apa semua. Itu di depan jemaat yang lain. Saudara. Lalu saya ngomong sama gembalanya, Om kok gak tegur jemaat semacam itu. Nak Yakob, Om ini gembala ya nak ya. Gembala itu mengasihi domba-dombanya.
Sampai saya ngomong, Om, gembala punya gada Om, pukul sekali-kali supaya bermanfaat gadanya. Ya kan, saya masih muda dulu, gak bisa terima. Nah saya itu keras kepada mereka saudara, karena mereka berusaha untuk menarik saya masuk di dalam komplotannya. Dan saya selalu berkata no, saya tidak mau ikut-ikutan. Pokoknya benar saya ngomong benar, salah saya ngomong salah, saya tanggung semua resikonya. Wah mereka gak suka dengan saya dan mereka benar-benar menjatuhkan saya. Menjatuhkan saya dengan cara yang wah kalau saya cerita kepada saudara, waduh saudara itu bisa kaget-kaget ada orang sejahat itu saudara. Jadi saya ini pernah izin ada keperluan di kampus gitu. Lalu diizinkan, itu kan di luar kota, saya harus ke Surabaya, diizinkan. Lalu ketua majelisnya bilang begini, Yakob kamu kan mau ke Surabaya tanggal sekian ya? Iya, ini ada jemaat mau ikut sama kamu, ibu ini. Saya langsung ngomong gak mau, lawan jenis soalnya. Gak mau. Karena kan lawan jenis, nanti kan diisukan. Saya langsung tegas, saya tidak mau karena lawan jenis. Terus berapa hari dia telepon, loh dia nggak sendirian sama anaknya dia SMP yang satu SD. Dan ini suaminya yang minta tolong. Akhirnya saya bilang, oke, kalau ada anak-anaknya dan suaminya minta tolong, setuju. Tapi dengan satu syarat ya, saya ke rumahnya untuk jemput mereka di depan suaminya. Oke, nggak apa-apa. Terus berapa hari kemudian ditelepon lagi, Yakob suaminya sungkan ngerepotin kamu ke rumah, lebih baik ketemu langsung aja di terminal. Saya sudah mulai, wah ini perangkap ini, bener-bener ini perangkap nih gitu kan. Lalu bener saudara, akhirnya saya ngomong kepada senior saya yang lain, saya ngomong gini, kamu ke terminal ikut saya ya. Kalau sampai ibu dan anak-anaknya itu datang, suaminya tidak mempertemukan dengan saya, berarti something wrong ini. Kamu saksinya, aku tidak bersalah ya, gitu. Oke, aku saksinya. Dan benar suaminya cuma ngedrop di pintu terminal. Saya langsung ngomong dengan senior saya, wah, ini pasti ada apa-apa. Ternyata benar saudara. Dalam perjalanan, terus saya nggak perlu ceritakan di perjalanan ada apa. Kemudian pulang. Setelah pulang, geger satu gereja saudara. Katanya saya ngajak pergi istri orang. Ngerti maksud saya? Langsung saya ajak senior saya untuk jelaskan semua, saya diem. Saya ngomong daripada saya ngomong saya salah, lebih baik senior saya yang ngomong dari awal sampai akhir, dia tahu semuanya. Setelah dijelaskan, suaminya minta maaf kepada saya. Tapi saya tahu yang salah bukan suaminya, yang salah orang-orang itu. Loh saya pernah dijerat loh saudara. Orang itu ya nitip, tolong titip ini ya, kasihkan pokok doa gitu, untuk didoakan ya. Lalu orang itu titip ke tangan saya. Begitu saya terima, buka surat cinta, tahu nggak sih? Terus beritanya tersebar lagi, ngerti nggak sih? Saya nggak tahu apa-apa kan. Dipikirnya ada affair gitu. Memang susah ya jadi orang ganteng ya. Selalu bermasalah ya. Tapi ya memang ini kutukan sejak lahir. Kalau orang namanya nggak suka, dia akan selalu cari cara untuk menjatuhkan kita. Dan ini posisinya Daud semacam ini. Lalu berikutnya ayat 4, pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Loh kenapa mandangnya ke kanan? Ya enggak ada orang, coba ke kiri, mesti ada orang. Enggak lah, kanan ini maksudnya, saudara sering ingat gak ayat-ayat bilang gini, Tuhan engkau adalah perlindunganku, engkau ada di sebelah kanan. Kanan ini perlindungan. Nah dikatakan pandanglah ke kanan Tuhan, lihatlah tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Mungkin saudara pernah berada dalam situasi ketika saudara paling butuh teman ngomong, gak ada yang diajak ngomong. Saudara mungkin dulu banyak teman ketika saudara berjaya. Sekarang ketika saudara terpuruk tidak ada orang lagi yang menyediakan waktu untuk saudara. Kalau saudara punya pengalaman semacam itu, saudara tidak sendirian. Daud juga punya pengalaman semacam ini. Gak apa-apa, sampaikan kepada Tuhan. Tidak usah marah-marah, kecewa, sakit hati dengan orang-orang tadi. Gak usah. Sampaikan kepada Tuhan jujur dengan kondisi terburuk kita. Dan mungkin kita bingung ya, untuk apa sampaikan kepada Tuhan? Tuhan tahu jalanku kok. Semuanya Tuhan sudah tahu. Nah justru itulah poin yang penting yang saya mau ajarkan. Jika doa hanya sekadar memberitahu Allah apa yang kita mau, kita tidak perlu berdoa kepada Allah yang Maha Tahu. Next.
Jika doa hanya sekadar memberitahu Allah apa yang kita mau, kita tidak perlu berdoa kepada Allah yang Maha Tahu. Kita kan seringkali berpikir doa itu memberitahu Allah kan. Memberitahu Allah, memberitahu Allah, memberitahu Allah. Saya kasih tahu saudara ya, Allah tidak perlu dikasih tahu. Karena dia Maha Tahu. Lalu untuk apa kita berdoa? Loh, kita berdoa itu karena untuk cerita kepada Allah keterpurukan kita. Cerita kepada Allah betapa saudara nggak mampu. Itu artinya doa. Ketika saudara berkata, Tuhan aku nggak mampu, Tuhan aku nggak mampu, situasiku seperti ini. Saudara itu bukan memberitahu Tuhan, Tuhan kamu nggak tahu kan kalau nggak tak kasih tahu. Bukan. Tapi saudara lebih mengungkapkan isi hatimu di hadapan Tuhan. What you feel, how you think of your situation. Karena Tuhan tahu situasinya, tapi Tuhan masih ingin dengar suara hati kita seperti apa. Itu sama seperti misalnya ketika saya melihat anak saya pertandingan basket kan nggak selalu menang, pernah juara 1 juga, tapi kan berapa kali gagal. Dan saya lihat anak saya suatu ketika, aduh sedih banget ya setelah pertandingan basket. Saya tahu nggak bahwa dia kalah dalam pertandingan? Tahu, mau saya nonton. Tapi tetap ketika saya datang kepada dia, saya tahu nggak dia sedih? Saya tahu dia sedih, tapi ketika saya datang, saya ngomong begini, do you want to tell me something? Papa mau tahu perasaanmu yang paling dominan apa. Kalau kamu mau cerita sekarang sama Papa, Papa mau dengerin deh. Padahal saya tahu dia sedih, tapi dia tetap perlu menceritakan kesedihannya kepada saya. Dan itulah doa kita. Doa sama Tuhan itu bukan informasi. Kita ini seperti kayak call center gitu loh. Tuhan kayak customer service-nya. Enggak. Doa itu relasi, hubungan, saudara. Ceritakan keterpurukan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, tenang karena Tuhan adalah perlindungan dan bagian kita. Tenang karena Tuhan adalah perlindungan dan bagian kita. Ayat yang kelima dan keenam. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan. Kataku, engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup, my portion. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Perhatikan kata, aku berseru-seru. Ayat 6, perhatikanlah teriakku. Dua kata ini sudah muncul di ayat yang pertama tadi. Aku berseru dengan nyaring, itu kata Ibraninya sama yang dipakai di sini. Aku berteriak kepada Tuhan, aku berteriak kepada Tuhan, di awalnya munculnya begitu. Sekarang kita tahu yang diteriakkan apa gitu loh saudara. Di awalnya kan dengan nyaring aku berseru, dengan nyaring aku menyampaikan keluhanku. Nah sekarang isi keluhannya disampaikan di sini. Yang diserukan itu apa? Ya Tuhan, engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup, my portion in the land of the living. Porsiku, bagianku di dalam negeri orang-orang yang hidup. Saudara, kalau saudara menyadari bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan dan Allah itu adalah bagian kita, maka kita akan bisa tenang. Saudara mungkin lemah dan saudara mungkin kehilangan segala sesuatu yang saudara miliki. Tapi selama Allah itu adalah hartamu satu-satunya yang paling berharga, maka engkau akan bisa tetap tenang. Karena engkau akan melihat semua yang hilang dalam hidupmu tidak berharga. Kita ini kehilangan dan menjadi putus asa. Kehilangan dan menjadi tertekan. Karena kita menganggap apa yang hilang adalah apa yang paling penting dalam hidup kita. Kalau kita kehilangan yang tidak penting, kita tidak akan bersedih. Sungguh. Coba saudara pikirkan ya. Kehilangan apa yang membuat saudara tidak apa-apa? Dan kehilangan apa yang membuat saudara merasa kayak dunia ini runtuh, tidak ada artinya apa-apa? Kira-kira kehilangan apa yang membuat saudara tidak apa-apa? Pernah nggak kehilangan dan saudara nggak masalah? Bingung ya jawabnya. Kalau saudara kehilangan, orang lain yang mendapatkan bermasalah, tahu kan maksudnya? Nggak tahu Mas Yan?
Saya kasih contohnya, nggak perlu ya. Kadang kita itu kehilangan sesuatu dan kita nggak masalah. Tapi mengapa ketika kita kehilangan sesuatu dan jadi masalah? Karena saudara menganggap yang hilang itu sangat berharga di dalam hidupmu. Ada orang yang paling berharga dalam hidupnya itu karir. Maka ketika di PHK, waduh, benar-benar itu semacam dunia runtuh di depan matanya dia. Ada orang yang paling berharga dalam hidupnya itu duit. Ketika bisnisnya dia tidak jalan dengan baik, maka dia merasa kurang berharga. Ketika dia sudah tua nggak bekerja, dia mulai lebih sensitif, suka marah kepada orang lain. Karena memang yang dia banggakan sekarang dia nggak punya. Ada istri cerita ke saya, Pak, suami saya ini kok sering marah-marah ya Pak ya. Loh kenapa marah-marah? Saya pakai baju baru, diomongin gini, mentang-mentang aku sudah nggak bisa menghasilkan duit ya, kamu beli baju baru dan kamu nggak pernah izin aku. Padahal Pak dari dulu muda saya beli baju yang nggak pernah izin, dia juga nggak masalah, dan saya pakai baju baru dia juga nggak tahu kalau itu baru. Ya karena nggak punya pekerjaan Bu, makanya sekarang kerjaannya ngamat-ngamatin ibu. Dan karena sekarang nggak punya duit, sekarang lebih sensi. Kalau ibu beli apa-apa nggak lapor dia menjadi marah. Kenapa? Karena dulu bagi dia yang paling penting adalah duit, kerjaan. Nah kalau ibu-ibu kan, wah penampilan, bener gak sih? Wah penampilan dijaga begitu rupa, makanya klinik kecantikan itu laku di mana-mana, saudara, sungguhan, ember plastik di mana-mana laku, saudara. Karena orang ngubah ini, ngubah itu dan sebagainya. Nah kalau saudara yang saudara anggap paling berharga itu penampilanmu, ya saya tidak heran sih. Ketika nanti memasuki kepala 4, umurnya kepala 5, pernikahanmu pasti bermasalah. Mudah cemburuan. Nanti kalau suaminya digandeng gini sebentar gitu, apa? Lihat apa? Lihat apa? Istri suaminya kalau jalan nggak boleh kanan kiri, jalan lurus terus, ngerti? Ngerti. Tiba-tiba dengar kabar suaminya ditabrak becak, nyebrang jalan ditabrak becak, dimarahin suaminya. Makanya kalau nyebrang itu tolak kanan tolak kiri, ya sudah kebiasaan oleh kanan diamuin, oleh kiri diamuin, jadi lurus terus gitu kan, nggak pernah lihat kanan kiri. Nah kalau saudara yang paling penting itu adalah penampilan, ya ketika tua saudara uring-uringan menjadi lebih mudah cemburu, lebih mudah nggak percaya pada suami. Padahal dulu suami mau kemana aja loh nggak pernah diurusin. Sekarang karena merasa dirinya kurang cantik sampai ngomong sama suaminya, Pak, kamu kalau mau kemana-mana telepon aku ya Pak ya. Sampai di tempat telepon, bila perlu fit call, kamu ngomong sama siapa, aku kepengen tahu. Sampai dibelikan kamera GoPro di sini, supaya ngerti siapa yang dilihat suaminya. Nah itu kalau saudara menganggap yang paling penting penampilan. Lah kan wanita-wanita sekarang gitu, alis ya kan. Ada barusan beberapa orang tanya saya, Pak saya mau sulam alis, boleh? Boleh, tapi kamu sadar nggak umur 70 itu kulitnya turun semua. Nanti kalau kamu pasangnya di sini, nanti umur 70 kena di mata alisnya. Makanya kamu kalau mau sulam alis yang permanen itu harus 1 cm di atas alis yang sekarang. Lo kan jelek Pak, nanti ada 2 alis. Nggak apa-apa kamu ngomong, aku pikirannya tuh visioner, futuris. Nggak kayak kamu mikirnya sempit, ya kan gitu. Ada bingung lagi gitu kan ya. Kalau sudah lihat wah keriput, kalau wajah kan bisa diiniin, dihituin apa segala macam kan, kelihatan awet muda. Namanya leher nggak bisa. Udah waktunya butuh setrika ya disetrika ya kan. Udah lingsut semuanya, bingung gitu kan lihat, aduh leherku kok kelihatan keriput-keriput ya. Aduh bingung, nggak percaya diri. Padahal gampang loh saudara. Tinggal tarik gini aja loh dari belakang, dikasih lakban ya kan, kasih lakban udah beres, nanti semuanya lurus di sini. Tapi begitu ngomong orang bingung gitu kan, kok ada SpongeBob di sini, suaranya kayak Patrick gitu kan. Nah, saudara kadang-kala kita kehilangan dan kita tertekan itu karena kita menganggap yang hilang itu begitu penting bagi kita. Tapi coba saudara ubah cara pandang saudara. Yang paling penting, satu-satunya yang penting adalah Tuhan, bukan berkat-berkatnya. Maka saya yakin saudara tidak akan pernah kehilangan Tuhan. Amin. Saudara akan terus aman di dalam Tuhan. Nah saya mau katakan begini nih. Selama Tuhan adalah satu-satunya bagian yang berharga bagi kita,
kita akan siap kehilangan segalanya. Saya ulang sekali lagi, selama Tuhan adalah satu-satunya bagian yang berharga bagi kita, kita akan siap kehilangan segalanya. Jadi tugas saudara itu sekarang bukan mempertahankan supaya jangan hilang. Saya ulang sekali lagi, tugas saudara sekarang itu bukan mempertahankan supaya tidak hilang, bukan. Tapi tugas saudara adalah melihat keberhargaan Kristus lebih dan lebih lagi di dalam hidupmu. Sehingga engkau bisa berkata Christ is enough. Memiliki Kristus itu cukup bagi kita. Kita seringkali berkata Christ is enough karena kita masih punya yang lain-lain. Begitu kita kehilangan segalanya, apakah kita masih bisa berkata Christ is enough? Itu pertanyaannya bagi kita. Kita mungkin sekarang masih punya pekerjaan, kita mungkin masih punya keluarga yang baik, kita mungkin masih punya kesehatan. Tapi ketika saudara sudah kehilangan semuanya ini, apakah saudara masih bisa berkata Christ is enough? Saya mungkin pernah cerita di sini, mungkin sekitar 9 tahun yang lalu saya berdoa. Dan saya gemetar karena di dalam doa saya seakan-akan berdialog dengan Tuhan. Ada pertanyaan yang mengganggu saya. Pertanyaannya begini, bagaimana Yakub Trihandoko kalau tanpa gelar pendeta di depan, tanpa gelar akademis di belakang, tanpa tulisan-tulisan buku-buku yang diterbitkan, tanpa keluarga yang bahagia, tanpa jadwal pelayanan yang padat? Ketika Yakub Trihandoko bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa, apakah kamu masih bisa berkata Christ is enough? Dan malam itu menjadi malam pencucian berhala di dalam hati saya. Saya gemetar luar biasa. Kadang-kala kita masih bisa puas dengan Tuhan karena apa? Karena Tuhan masih memberi kita yang lain-lain. Begitu kita kehilangan semuanya, bisa tidak kita tetap aman di dalam Tuhan? Saudara bisa tetap aman kalau saudara berkata God is my portion. Tuhan itu bagianku, bukan yang lain. Tuhan lebih penting daripada berkat-berkatnya. Saudara juga bisa aman kalau Tuhan jadi tempat perlindungan saudara. Saya mau berkata begini ya, Tuhan adalah tempat perlindungan, bukan sekadar tempat pelarian. Tuhan adalah tempat perlindungan, bukan sekadar tempat pelarian. Kita seringkali menjadikan Tuhan itu bukan tempat perlindungan, tapi tempat pelarian. Hidupnya nggak mau ngikuti pimpinan Tuhan. Terserah, nabrak-nabrak Alkitab. Wah, hidup-hidupku sendiri kok. Jadi orang Kristen kok susahnya setengah mati sih. Harus mengampuni, tidak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Orang fitnah, mulutnya pedes luar biasa kayak begitu. Mosok nggak ditampar sih gitu kan. Kita sering kali ngikutin jalan kita sendiri gitu. Nanti begitu kena tembok, nabrak jebret gitu. Ketemu musuh lebih gede gitu kan. Takut, baru nyari Tuhan. Tuhan, where are you? Where are you? Itu namanya saudara menjadikan Tuhan tempat pelarian. Tuhan bukan tempat pelarian. Tuhan itu tempat tempat perlindungan. Yang membuat saudara itu jadi teduh adalah Tuhan menjadi tempat perlindungan kita. Tempat perlindungan itu berarti kita tenang di dalam Tuhan. Saya sengaja tampilkan tadi di sini. Gambarnya tadi adalah Petra, karena saya beberapa hari yang lalu baru pulang dari sana. Untuk kesekian kalinya saya memimpin study tour di Mesir, Israel, Jordania. Jadi namanya study tour ya Bapak Ibu. Jadi jangan berharap di setiap tempat ibadah nangis, ibadah nangis, ibadah nangis gitu. Wong mau nangis kok bayar mahal-mahal. Di rumah itu loh nangis, nggak apa-apa. Wong dia Israel mahal-mahal bayarnya kok cuma nangis, nangis, nangis buat apa? Nangis itu pada waktu bayar karena mahal. Makanya saya buatnya study tour. Ibadahnya cuma 2 kali dalam belasan hari, ibadah cuma 2 hari saja. Yang saya lakukan apa? Datang ke situsnya saya beritahu asli atau tidak asli. Dari mana saya tahu itu asli atau tidak asli? Yang tidak asli saya tidak kunjungi biasanya. Atau cuma datang tapi tidak lama di sana. Saya ajak pergi ke tempat lain yang lebih asli. Dan saudara tahu? Banyak grup dari Indonesia, hampir semua grup Indonesia perginya ke situs yang itu, padahal sebagian besar tidak asli. Sayang,
Saudara sudah terlanjur nangis-nangis di situ, meyakini itu tempatnya, ternyata bukan. Foto-foto bangga, ternyata salah tempatnya, ya kan? Nah, saya ajak mereka juga untuk melihat gunung-gunung batu yang begitu luar biasa. Dan selama perjalanan beberapa orang berkata begini, Pak, saya baru sadar ya, dulu saya baca Alkitab gunung batu itu apa maksudnya? Tempat perlindungan seperti apa? Sekarang saya melihat dengan mata sendiri, saya bisa paham betapa pentingnya gunung batu. Sebab kalau gunung batu itu berarti begini, musuhnya kalau mau nyerang itu berarti harus dari bawah. Yang diserang dari atas. Menang mana? Atas sama bawah? Menang atas, karena di atas ini sudah disediakan air, simpanan makanan, sudah disediakan senjata, batu-batu yang besar, sehingga pada waktu musuhnya mau naik itu tinggal dilemparkan batunya aja, musuhnya kalah. Dan biasanya orang-orang yang ada di bukit batu yang tinggi begitu, dia kasih pagernya itu di pinggir-pinggirnya, di balik pagernya itu jurang. Lebih aman orang ada di sana, dan itulah Tuhan bagi kita. Selama Tuhan adalah our portion, the only portion that we have, maka kita akan aman karena Dia adalah tempat perlindungan kita. Dan yang terakhir sekali, apa yang harus kita lakukan? Yaitu meletakkan kemuliaan Tuhan sebagai tujuan. Meletakkan kemuliaan Tuhan sebagai tujuan. Ayat yang terakhir berkata begini, keluarkanlah aku dari dalam penjara. Bukan titik ya. Ini bukan penjara hurufiah, tapi dalam situasi yang serba terbatas karena di gua harus lari ke sana kemari, nggak bisa bebas begitu. Keluarkanlah aku dari dalam penjara, ada lanjutannya, untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Bukan keluarkanlah aku dari dalam penjara jika engkau berbuat baik kepadaku. Bukan. Tapi ada tambahannya, untuk memuji namamu dan supaya orang-orang benar akan mengelilingi aku. Karena selama ini kan dia cerita itu, gak ada orang di sekelilingnya dia. Lebih banyak orang-orang yang fasik yang ada di sana, yang lebih kuat, lebih banyak daripada dia. Orang-orang benar cuma sedikit yang mengelilingi dia. Tapi dia berdoa, semoga melalui apa yang dia alami, jumlah orang benar semakin banyak dan nama Tuhan lebih dimuliakan. Kita seringkali ketika punya masalah, kita berdoa, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Ketika Tuhan tolong, titik, kita kasih titik. Padahal ketika Tuhan menolong, maksudnya Tuhan itu koma. Tapi kita kasih titik. Maksudnya apa sih? Maksudnya ini ya, saya kalimatkan dalam sebuah kalimat begini. Kita ini adalah saluran, bukan tempat penampungan berkat Tuhan. Kita ini saluran, bukan tempat penampungan berkat Tuhan, bukan. Ketika saudara minta Tuhan berkati aku, berkati aku, berkati aku, so what? Terus mau apa kalau Tuhan sudah berkati? Tuhan aku sakit, Tuhan sembuhkan aku, so what? Kontribusimu untuk kerajaan Allah apa? Selalu perlu mikirkan gitu. Karena semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita ini jadi saluran berkat, bukan tempat penampungan berkat. Begitu banyak orang Kristen bangga, how much they have. No, jangan bangga berapa banyak yang saudara miliki. Banggalah dengan berapa banyak yang engkau bagi. Karena ketika engkau membagi lebih banyak, itu menunjukkan hatimu sudah disentuh oleh kasih Kristus. Engkau sadar bahwa engkau jadi saluran berkat untuk orang lain. Jangan pernah memberi titik. Karena Tuhan masih memberi kita koma ketika Dia memberkati kita. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus bertanya, kontribusinya apa untuk kerajaan Allah? Kontribusinya apa? Saya kadang-kala dengan istri saya itu bergurau. Tiba-tiba ada orang kasih berkat Tuhan. Kita merasa kita nggak butuh. Tapi saya belajar satu hal. Dulu saya kalau nggak butuh saya tolak. Lalu saya dimarahi oleh Pak Joseph Tong. Pak Joseph Tong ngomong gini, ngawur kamu, edan kamu itu salah konsepmu. Kok bisa Mbak Tong? Salah di mana? Kan lebih baik diserahin orang lain. Wong saya nggak butuh. Pak Tong bilang, kalau sampai orang kasih kamu dalam keadaan tidak butuh, berarti nanti ada orang di dekat kamu yang butuh. Jadi kamu harus terima, bukan untuk kamu, siapa tahu untuk orang lain. Gitu. Makanya saya kadang-kala bergurau dengan istri saya itu ada lagu, kau datang dan pergi
Sesuka hatimu gitu kan, lagu lama banget. Yang tahu lagu ini pasti umurnya di atas 40 tahun. Jangan ngaku di bawah 40 tahun ya. Jadi kadangkala berkat Tuhan itu cuma datang terus pergi, datang pergi, datang pergi. Kenapa? Nah itu yang bagus memang. Jangan bangga kalau engkau punya banyak gitu. Tapi bersyukurlah kalau engkau bisa berbagi banyak kepada orang lain. Dan sebagai penutup khotbah saya mau tutup dengan kalimat ini. Jadi yang kita perlu pikirkan bukan bagaimana Allah akan memberkati kita, itu urusannya Tuhan, gak usah dipikir. Melainkan ini yang harus kita pikirkan, bagaimana kita menggunakan berkat itu untuk kemuliaannya. Yang kita perlu pikirkan bukan bagaimana Allah akan memberkati kita, melainkan bagaimana kita menggunakan berkat itu untuk kemuliaannya. Tapi aneh ya, banyak orang Kristen berdoa kepada Tuhan, yang dipusingkan itu bagaimana Allah akan memberkati saya, bingung nyari caranya. Stres karena nggak bisa melihat caranya. Yang dipikirkan itu bukan itu. Bagaimana Allah akan memberkati kita itu urusannya Allah, amin. Kita nggak usah ikut-ikutan. Itu bagiannya Allah. Bagiannya kita mikir bagaimana kita menggunakan berkat itu untuk kemuliaannya. Kalau kita pakai berkat itu untuk memuaskan keinginan duniawi kita, untuk menaikkan level hidup kita, untuk meningkatkan kenyamanan hidup kita, maka kita telah bertindak salah dengan berkat Tuhan. Maka kita telah menjadikan berkat Tuhan lebih penting daripada Tuhan. Tapi sekali saudara berani berkata, God is my portion, maka mudah bagi saudara untuk menggunakan berkat-berkatnya bagi kemuliaannya. Kenapa? Karena saudara menganggap berkat-berkatnya nggak penting kok. Yang penting itu pemberi berkatnya, bukan berkat-berkatnya. Tapi kalau engkau menganggap berkatnya lebih penting daripada pemberinya, engkau akan sulit berbagi kepada orang lain. Belajar untuk murah hati, karena Tuhan sudah berkemurahan atas hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini di tempat ini maupun secara online. Secara khusus bagi mereka yang sedang berada dalam pergumulan yang berat seperti yang sedang dialami oleh Daud. Hamba-Mu berdoa kiranya mereka tidak putus harap. Kiranya mereka justru bersyukur di tengah situasi yang ada. Karena situasi yang buruk bisa menjadi jalan yang baik. Supaya mereka bisa menceritakan prosesnya yang indah bersama dengan Tuhan kepada orang-orang lain. Kiranya melalui proses yang buruk, proses yang rumit ini, Tuhan juga memurnikan hati mereka dari semua berhala. Mereka bisa tahu apa yang paling penting di dalam hidup mereka, yaitu Tuhan, bukan berkat-berkat Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang kehilangan apa yang mereka anggap penting di dalam hidupnya, sehingga mereka kehilangan sukacita. Saat ini juga hamba-Mu berdoa, Roh Kudus jamah hati mereka. Tata kembali pikiran mereka, supaya mereka bisa melihat keberhargaan Kristus dan kecukupan Kristus di dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.